Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim walladzina kafaru ba'duhum awliya'u ba'd illa taf'aluhu fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam al jama'atu adabun wal furqatu adabun. Amma ba'd, fa inna asaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhtasatuha wa kullu muhtasatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral hadirin jamaah pengajian Ahad pagi Masjid Ahmad Dahlan rahimakumullah. Tidak ada kata yang patut kita ucapkan selain rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak nikmat kepada kita, sehingga tidak mungkin kita bisa menghitung satu persatu nikmat yang Allah berikan kepada kita. Namun kalau kita rangkum nikmat itu, ada 3 hal nikmat yang kita rasakan mulai dari bangun tidur sampai kita tidur kembali. Yang pertama adalah nikmat sehat. Alhamdulillah kita ini kalau sehat lebih dari cukup yang kita rasakan selama ini. Jadi ada orang ngomong sehat itu macam-macam. Ada yang mengatakan sehat itu karena olahraga, sehingga banyak pagi ini mungkin bersepeda, kadang juga melakukan senam. Jamaah ngaji aja kadang-kadang kalah dengan jamaah senam, Pak. Jadi kalau di Surabaya itu jamaah pengajian mungkin jumlahnya 100, 200, bahkan sampai 500. Jamaah senam itu sampai 1000. Jadi 2 kali lipat. Karena mereka beranggapan senam itu menjadikan sehat. Tetapi kalau kita balik, justru pengajian itu atau ngaji itu yang menjadikan sehat. Karena ngaji itu ngolah hati, ngolah pikir, ngolah rasa, bahkan juga olahraga. Itu menjadikan semuanya sehat. Allah tunjukkan ada orang yang mati dalam keadaan bersepeda. Jadi kalau ngomong sehat itu justru ada orang mati setelah sepedaan. Ada orang yang mati setelah berenang. Ngomongnya renang itu membuat sehat. Ternyata juga tambah meninggal di kolam renang. Ada yang futsal kemudian meninggal setelah futsal juga. Jadi banyak sekali manusia ini salah kaprah. Karena ngomong sehat itu sebuah proses yang memang kita lakukan, tetapi semuanya adalah keputusan di tangan Allah. Jadi kita rasakan betul, alhamdulillah kita semua sehat. Bahkan kalau orang sehat itu makan tempe tahu pakai sambal saja sudah enak, Pak. Tapi kalau orang sakit itu makan sate gulai rasanya juga tidak enak. Saya yakin panjenengan semua sudah merasakan itu. Yang kedua, nikmat ini adalah nikmat usia kita dipanjangkan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang usianya dipanjangkan patutlah bersyukur. Karena kemarin itu kalau kita melihat COVID itu tua muda juga cepat. Jadi tidak ada orang mengatakan yang tua mati dulu, tidak ada. Bahkan yang muda juga mendahului juga banyak. Maka tidak bisa kita pastikan karena usia itu alhamdulillah kita dipanjangkan. Kenapa dipanjangkan?
dipanjangkan dari saudara-saudara kita yang mendahului kita. Tapi kapan kita juga harus menunggu dan kita siap-siap untuk itu. Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, yaitu nikmat yang sangat kita rasakan adalah hidayah. Jadi hidayah ini betul-betul kita rasakan. Orang yang tidak dapat hidayah itu juga agak susah. Karena sekarang ini ada juga banyak yang mengatakan saya belum dapat hidayah. Ada seorang dosen tafsir Quran, tapi bukan muslim, Pak. Tafsir Al-Quran. Jadi kalau menjelaskan tafsir Quran itu persis seperti halnya para mufasir itu. Tetapi tidak masuk Islam. Setelah ditanya kenapa panjenengan tidak masuk Islam, sederhana, belum dapat hidayah. Jadi kadang-kadang hidayah itu memang Allah yang menentukan. Saya pernah punya adik dari istri, tapi ponakan itu. Waktu itu Pak Li atau Om itu mengatakan, adikmu mbok dituturi, adikmu tolong diingatkan, karena adikmu ini sudah besar tapi tidak memakai jilbab. Orang tuanya sudah angkat tangan waktu itu. Nah, karena saya juga coba barangkali Allah berikan hidayah lewat saya gitu, barangkali gitu. Ketemu ngobrol, alhamdulillah Dek, sampai ini sudah besar, ya wis cantik. Apalagi sudah mau kuliah. Bapak Ibu pengen kamu itu jilbaban. Jawabannya sederhana, Pak. Iya Mas, saya pengen jilbaban, tapi nanti dulu lah. Kenapa kok nanti dulu? Ya ini masih belum dapat hidayah. Jawabannya enak, belum dapat hidayah. Lah gampang dapat hidayah itu. Kamu pengen dapat hidayah enggak? Oh pengen. Ya coba itu kamu jalan-jalan ke kios depan. Ada majalah hidayah. Nah, silakan tadi baca majalah hidayah. Nah, mudah-mudahan dapat hidayah. Nah, alhamdulillah setelah saya pulang, tidak lama kemudian seminggu lagi telepon dari Om Pak Li itu, alhamdulillah Mas mau kerudungan sekarang. Ya alhamdulillah. Jadi memang hidayah itu bukan siapa-siapa Pak, tapi memang Allah berikan langsung kepada kita. Sehingga ada orang itu yang berangkat pengajian dalam keadaan terpaksa, dalam keadaan ikhlas, itu semata-mata memang Allah berikan hidayah. Kadang-kadang terpaksa itu juga hidayah. Kadang-kadang begitu, karena memang orang itu kalau tidak dipaksa, akhirnya tidak terbiasa. Nah manusia itu kadang harus dilakukan seperti itu. Dulu saya sebagai anak, orang tua saya itu keren sekali, Pak. Kalau tidak sholat subuh, tidak sholat berjamaah di masjid, nah, saya itu mesti disiapkan selang gitu ya. Nah, itu kalau saya tidak jamaah. Nah kalau tidak dipaksa begitu, kadang-kadang muncul hati itu juga marah-marah kepada orang tua. Marahnya karena apa? Karena memang kalau saya tidak bangun disiram pakai air, nah air itu tidak bangun dicambuk pakai selang, kadang saya juga marah. Saya bangun sudah terlambat, disiram air, nanti kalau kasurnya basah juga harus suruh jemur. Jadi habis sekali Pak saya. Kadang muncul, Bapak ini kok kurang ajar begini ya. Kadang-kadang begitu namanya anak. Tapi setelah kita rasakan, kalau bapak saya dulu tidak kereng, saya mungkin tidak akan begini. Nah ini hikmah yang kita ambil. Kadang-kadang hidayah itu ya memang harus dipaksa kadang-kadang gitu. Nah panjenengan termasuk memaksakan diri untuk datang ke pengajian itu adalah dalam rangka untuk mendapatkan hidayah. Salawat dan salam tetap kita aturkan kepada Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan para jamaah sekalian kita bisa istiqomah mengikuti apa yang beliau tuntunkan di dalam hadis-hadis yang sahih. Karena hari ini juga banyak di antara umat Nabi itu menyelisih apa yang Nabi ajarkan. Di dalam hadis Nabi menyampaikan, sayati ala ummati zamanun yakhlifuna fihi sunnati wa yujaddidunal bid'ah. Sayati bakal teko ala ummati ing atase umatku zamanun apa suatu zaman
Akan datang pada umatku suatu zaman, takhlifuna fihi sunnati, yang mana mereka akan menyelisih sunnahku, wa yujaddidunal bid'ah, dan mereka akan membuat aturan-aturan baru. Faman ittaba'a sunnati, maka barang siapa yang mengikuti sunnahku, fasara ghoriban wa baqa wahidan, maka dia akan menjadi orang yang langka, orang yang aneh, bahkan sendiri. Waman ittaba'a bid'atan nasi, barang siapa yang mengikuti aturan manusia pada waktu itu, wajada khamsina sahiban fa aktsara, maka dia akan menemukan 50 teman bahkan lebih banyak. Nah, makanya Bapak Ibu sekalian, golongan banyak belum tentu benar menurut Allah, golongan sedikit belum tentu salah menurut Allah. Maka benar dan salah itu hakikatnya adalah kembali kepada aturan yang Allah berikan kepada kita. Sehingga Nabi pesan kepada kita, taraktu fikum amrayni lang tadilu abada idza tamassaktum. Aku tinggalkan pada kalian dua pusaka yang mana kalian tidak akan tersesat ketika berpegang teguh pada dua pusaka itu, yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah. Para jamaah hadirin rahimakumullah, dalam kesempatan kali ini kita akan bersama-sama bagaimana melihat kondisi umat Islam hari ini, karena umat Islam itu sebetulnya besar, banyak, tetapi tidak bisa berbuat banyak. Jadi umat Islam itu besar, banyak, tetapi tidak bisa berbuat banyak. Kenapa demikian? Banyak di antara kita umat Islam itu belum merasakan bagaimana kita ini betul-betul berislam dengan kafah. Saya yakin panjenengan semua Bapak Ibu sudah melaksanakan itu. Ya sholat, zakat, puasa, haji. Yang ngaji ini penting. Karena kalau tidak ngaji itu tidak jelas Pak. Jadi orang-orang itu hakikatnya kalau tidak ngaji itu sebetulnya dia ini tidak sempurna, bahkan ada yang mengatakan Islamnya tidak beres. Karena kenapa? Thalabul ilmi faridotun ala kulli muslimin. Mencari ilmu itu adalah hukumnya wajib bagi seorang muslim. Wajib. Ada yang mengatakan sunnah, tidak ada. Hadisnya wajib. Berarti kalau kita tidak ngaji, sebetulnya keislaman kita ini tidak tuntas. Maka butuh kajian-kajian dalam rangka itu. Nah, tema kali ini kita akan mengangkat bagaimana kita ini bisa berjamaah dengan benar. Karena berjamaah itu adalah kunci daripada kemenangan. Di dalam surat Al-Anfal ayat 73 Allah menjelaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzina kafaru ba'duhum awliya'u ba'd illa taf'aluhu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Walladzina kafaru utawi wong-wong sing kafir, ba'duhum sebagiane wong-wong sing kafir iku mau auliya'u ba'd, itu menjadi pengayom pelindung bagi orang kafir yang lain. Orang kafir saja Pak, orang kafir itu tidak tahu ngaji, tapi kalau mereka bersatu itu bersatu Pak. Makanya mbok sampai gepeng Israel itu nyerang Palestina, Amerika tidak akan ngomong itu pelanggaran HAM. Mbok sampai gepeng, bahasanya begitu. Kenapa? Walladzina kafaru ba'dhum awliya'u ba'd. Jadi mereka ini saling melindungi, saling mengayomi. Tidak mungkin mereka mengatakan Israel kamu melanggar HAM, tidak mungkin. Jelas-jelas videonya beredar begitu. Bahkan ada orang ditembak terang-terangan begitu. Itu menunjukkan pelanggaran, tetapi mana? Tidak bisa. Lah kalau sudah begitu, apa yang terjadi? Illa taf'aluhu. Illa itu ada orang memaknai kecuali. Tapi illa di sini bukan kecuali. Ini adalah idgham bila guna. Illa taf'aluhu. Jika tidak kamu melakukan perintah Allah, takun fitnatun, maka pasti. Jadi innya itu adalah insartiyah, syarat. Di situ menjazmkan takun. Takun itu mestinya takunu. Tapi di situ dijazmkan takun, maka pasti
Jadi kalau kita tidak melakukan Islam dengan baik, hukum-hukum Allah dengan baik, maka pasti akan muncul fitnatun, yaitu fitnah, wa fasadun, dan kerusakan, kabirun, yang sangat besar. Para jamaah hadirin rahimakumullah, apa sih fitnah itu? Nah, coba kita kaji dulu fitnah ini apa. Di dalam sebuah keterangan tentang fitnah, ini saya bukakan kamusnya ya, supaya kita menyadari. Jadi fitnah itu kalau kita melihat, ada di antara kita yang terkena fitnah itu, satu, dia itu bisa menjadi murtad. Satu. Oke, sekarang kita lihat banyak umat Islam ini yang murtad hari ini. Kok bisa banyak? Panjenengan semua mungkin belum tahu, karena belum meneliti, Pak. Kami saja ini ada teman di Jawa Tengah itu menyampaikan Jawa Tengah itu orang murtad itu 2% per tahun. 2%. Ini panjenengan tidak boleh ngomong 2 itu kecil, jangan ngomong kecilnya, Pak. 2% per tahun dari jumlah penduduk. Nah, kalau kira-kira penduduk Jawa Tengah itu kurang lebih, anggap saja separuhnya Jawa Timur, 40 juta dibagi 2, 20. 20 juta itu kalau 2%-nya pinten, Pak? Kira-kira pinten itu? Pinten, Pak? Ada yang bisa ngitung enggak nih? Pinten? 400.000. Bapak-bapak di Banyuwangi ini, stadion Banyuwangi ini sepak bola itu muatnya kapasitasnya berapa? 15.000. Saya genapkan 20.000, Pak, biar ngitungnya gampang. Nah, berarti 20.000 kalau menuju 400.000 itu berapa kali stadion? Berarti 20 stadion. 1 tahun itu, Pak, Bu, orang murtad itu kira-kira 20 stadion isinya. Dari mana? Tidak ada yang tahu, karena memang belum didata. Bisa dikatakan murtad agamanya, bisa dikatakan memang ya murtad akidahnya. Jenengan sekarang cek, orang-orang itu lah ditanya Islam itu tidak paham. Rukun iman ada berapa? Bingung jawabnya, Pak. Nah, sekelas rukun iman saja jawabnya bingung. Jenengan cek anak-anak muda sekarang ini. Berat, Pak. Kenapa? Ya karena memang ini dibuat begitu. Mereka menggunakan cara yang luar biasa untuk begitu. Kemudian kalau kita berpikir yang fitnah itu, ada di antara kita nanti akan melakukan perang saudara. Jadi kita ini dibenturkan, podo Islami, podo Tuhane, podo kitabe dibenturkan. Perang saudara. Dan ini nyata. Alhamdulillah, mudah-mudahan Indonesia masih kuat. Ini kalau dibentur-benturkan lagi juga begitu, wah berat, Pak. Jangan sudah mengalami ada pengajian yang ditutup. Sing nutup siapa? Ya wong Islam. Nah, kenapa begini? Inilah fitnah, perang saudara. Kalau yang nutup itu non muslim tidak apa-apa, Pak. Yang nutup wong Islam. Ini agak berat. Ini fitnah ya, perang saudara. Maka di Irak rusaknya itu ya perang saudara. Kemudian di Suriah dan sebagainya juga perang saudara. Maka fitnah ini jangan sampai kita larut dengan fitnah itu, tapi harus kita jaga, jangan sampai kena fitnah. Yang ketiga, ada fitnah itu adalah kekejaman. Kekejaman itu menjadikan sekarang ini faham bagaimana kejam akan terjadi. Para ustadz, para kiai ditahan. Jangankan sekarang, dulu zaman para sahabat, para nabi itu juga begitu. Dulu rahimallahu Buya Hamka pun juga pernah di penjara kan. Nah, ini juga terjadi, Pak.
maka kekejaman ini akan terjadi juga. Malah saudara kita yang di Rohingya dan sebagaimana di mana-mana itu juga begitu. Ada yang dibakar rumahnya hidup-hidup, orangnya masih di dalam. Rumahnya terbuat dari kayu. Nah kalau rumahnya kayu dibakar ini gimana? Sampai ada yang lari ke laut, nggak tahu tiba-tiba dia bisa kintir sampai dia. Itu kalau nggak kekuasaannya Allah nggak bisa, Pak. Siapa yang kuat orang renang ke laut itu nggak ada. Nah inilah kondisi. Yang keempat, akan terjadi kekacauan. Ini betul-betul kacau. Sistem-sistem juga dirubah, diwolak-walik dan sebagainya. Kacau betul. Yang benar dianggap salah, yang salah dianggap benar. Nah ini kacau betul. Jadi kalau kita melihat mestinya itu benar jadi salah. Yang salah jadi benar. Kacau betul, Pak, kondisi ini. Kemudian yang kelima, akan ada ujian-ujian di antara kita. Banyak musibah-musibah dan sebagainya. Itu juga termasuk fitnah. Dan termasuk juga perkataan-perkataan jelek yang akan datang kepada kita. Jadi kita ini juga kena. Islam itu radikal, Islam itu garis keras, Islam itu tidak berbineka, Islam itu tidak Pancasilais dan sebagainya. Itu menyengat pada kita. Nah, kok bisa begitu? Karena inilah fitnah yang terjadi karena kita tidak mau kembali kepada Allah. Para jamaah hadirin rahimakumullah, kenapa kita ini tidak kembali kepada Allah? Apa? Masalahnya kita ini kan juga ya sholat, ya ngaji kan begitu. Kenapa di antaranya kita ini tidak berjamaah? Sholatnya berjamaah, iya, tetapi jamaahnya hanya dalam sholat, tidak dalam keadaan atau kehidupan sehari-hari. Andaikan Bapak Ibu sekalian jamaah juga dalam kehidupan sehari-hari, maka Islam ini akan muncul dengan hebat. Sayang kita ini hanya jamaahnya dalam sholat. Padahal jamaah itu, Pak, kita lakukan di mana-mana. Nabi itu kenapa membangun masjid pertama kali ketika hijrah itu? Karena ada jamaah di situ. Tidak hanya jamaah sholat, tetapi jamaah dalam kehidupan juga jamaah. Bagaimana sahabat Ansor dan sahabat Muhajirin berjamaah juga. Jangankan ngasih makan minum, istri aja diberikan oleh jamaah Ansor kepada sahabat Muhajirin. Mungkin kita mikir, istri kok diberikan gitu. Nah, karena hijrahnya sendiri, Pak. Nah memang ngapunten ibu-ibu ya. Orang-orang dulu itu istrinya kan banyak-banyak ya. Nah, istrinya aja dipanggil. Ini ada sahabat Sami dari Muhajirin, dia tidak punya istri. Siapa di antara kalian yang siap menjadi istrinya? Diberikan, Pak. Ini kalau tidak bisa begitu. Maka ada yang mengatakan, oh iya itu mungkin harus bosan dengan istrinya. Tidak juga. Karena disuruh milih. Mungkin disuruh milih itu mestinya dia milih yang jelek diberikan, kan tidak begitu. Maka berjamaah ini harus kita lakukan dengan semaksimal mungkin, Pak. Karena umat Islam itu hari ini saya lihat sholatnya berjamaah, tapi kehidupannya tidak berjamaah. Tidak berjamaah, sendiri-sendiri, Pak. Sing sugih ya pengin sendiri sugih. Maaf, sing sugih wong kafir-kafir itu, yang kaya-kaya itu, mungkin dikatakan 9 cacing itu, mereka itu punya ratusan hektar tanah dan sebagainya. Wes kayanya begitu, itu sih berjamaah. Nah kita ini belum kaya betul, itu aja individu. Gimana caranya kita melawan mereka, menang mereka? Mereka itu sudah ngomongnya triliun, Pak. Kita ini masih ngomong miliar itu masih ngomong masih belum kepikiran, masih paling ratusan juta itu sudah seneng kita. Mereka itu sudah triliun, Pak. Kira-kira panjenengan ngomong triliun itu seberapa? Saya tidak bisa bayangkan nolnya itu, tidak bayangkan nolnya itu 12 itu kira-kira gimana? Masya Allah, ternyata kita ini ada kesalahan yang luar biasa, tidak berjamaah.
Apa faedahnya berjamaah, Bapak Ibu sekalian? Yang pertama, kalau Bapak Ibu semuanya itu berjamaah, itu akan masuk ke dalam golongannya Allah atau disebut Hizbullah. Di dalam surat Al-Maidah ayat 56 Allah menjelaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa may yatalallah wa rasulah walladzina amanu fa inna hizballah humul ghalibun. Adapun orang-orang yang menghadapkan dirinya kepada Allah dan Rasul-Nya dan juga kepada orang-orang yang beriman, mengikatkan dirinya bersama-sama tadi, fa inna hizballah, maka sesungguhnya itu adalah Hizbullah, kelompoknya Allah, golongannya Allah, pasukannya Allah. Humul ghalibun, mereka ini akan diberikan kemenangan. Nah, panjenengan saya kepingin menang apa kepingin kalah kan begitu. Berarti ada ngomong menang, ada ngomong kalah. Kalau pengen menang, mari kita berjamaah. Kita hadapkan diri kita kepada Allah dan Rasulnya. Makanya dulu kenapa ada baiat? Baiat itu dalam rangka menghadapkan dirinya kepada Allah. Baiatnya bukan baiat kepada siapa, enggak, baiatnya kepada Allah dan Rasulnya. Ayo kita ini berbaiat kepada Allah dan Rasulnya. Maksudnya apa? Mengikatkan diri kita kepada Allah dan Rasulnya, manut sami'na wa ata'na. Itu begitu. Karena apa? Dengan begitu Pak, kita akan satu. Apapun merek di antara kita, kalau Tuhannya sama, nabinya sama, kitabnya sama, selesai. Tidak akan ada perbedaan. Makanya Nabi juga pesan sebelum beliau wafat, fasayara ikhtilafan katsira, fa'alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Besok akan terjadi perbedaan yang luar biasa banyak. Fa'alaikum. Fa'alaikum ini kalau kita belajar bahasa Arab, ini adalah isim fi'il amr. Maka wajib bagi kalian bisunnati, yaitu memegang sunnahku dan juga sunnah dari khulafa'ir rasyidin. Kenapa? Kita masih akan terjadi perbedaan pendapat. Kita ini kadang maaf, ya perkara beduk, perkara kunut saja berbeda. Perkara yang remeh-remeh itu beda terus. Di antara kita kelompok ormas, sesama kita saja itu juga beda. Ada yang memaknai tarawih itu 4-4-3, ada yang memaknai 2-2-2-2-3 dan seterusnya. Itu aja beda. Maka perbedaan itu yang harus kita kembalikan adalah merujuk kepada sahabat dan juga Nabi SAW. Maka para jamaah, penting bagi kita untuk berjamaah dengan baik, karena kita akan diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kenapa kita harus berjamaah? Nabi menggambarkan dalam sebuah jamaah itu kalau ada orang terpisah dari jamaah, maka Nabi menggambarkan seperti halnya dia akan dimakan oleh binatang buas. Fa'alaika bil jamaah. Fa'alaika ini juga sama isim fi'il amr. Fa'alaika, maka wajib bagi kamu bil jamaati, yaitu dengan jamaah. Jadi kita ini wajib berjamaah. Fa inna ma yaqul adzibu, maka akan datang binatang buas yang akan memakan minal ghanami, dari kambing itu, al-qasyah, yaitu kambing yang tersesat. Kalau kita tidak berjamaah Pak Bu, pasti kita akan tersesat, karena tersesat itu akan dimakan oleh binatang buas. Panjenengan Bapak Ibu pernah nonton TV filmnya Flora Fauna itu Pak? Ada banteng itu, banteng ini, saya tidak ngomong kambing sebenarnya. Banteng itu kalau mau menyeberang itu berjamaah, dia kumpul jadi satu. Karena ada harimau, ada singa yang sudah menunggunya. Maka dia lewat itu berjamaah Pak, ngumpul. Kalau satu lewat, umpama mungkin satu ini ketinggalan, yang depan tidak tahu, ditinggal, maka tidak lama dia akan dihabisi oleh macan-macan atau singa-singa itu. Habis Pak.
Tapi kalau dia itu bareng-bareng, nyebrangnya berjamaah bareng-bareng, singa pun mikir, iki tak pangan, yang lain ngeroyok, mati saya. Loh, maaf, binatang buas pun mikir itu. Kalau kita ini berjamaah. Maka kalau kita gambarkan pada kehidupan kita ini, Pak, kalau panjenengan saya itu tidak mau berjamaah, maka akan lewat. Contohnya saja, maaf, berjamaah dalam ekonomi. Ya. Saya tidak akan ngomong jamaah sholat, saya yakin jenengan jamaah sholat. Meskipun kadang-kadang ada orang sholat itu, wong suruh ngerapatkan softnya kaki aja tidak rapat-rapat. Itu kadang-kadang sing alasan keri, tidak enak, macam-macam. Wong mepet itu fungsinya ya memang jelas. Sawu sufakum fa inna tasfiyatas sufuf min tamamis shalah. Itu jelas. Tapi kadang-kadang ya ana sing pura-pura ndak krungu dan sebagainya. Itu urusan sholat. Apalagi urusan kita berjamaah dalam ekonomi, dalam kehidupan kita. Mestinya Pak, kita ini tidak perlu kalau kita ini keluar beli kemana-mana. Kalau di antara kita ini mau berjamaah saja, kuat. Siapa yang punya beras, siapa yang panen beras, ayo dibeli. Siapa yang beli? Kita semua. Tidak usah orang lain, kita semua. Dan kita harus menanamkan dalam hati kita, ini saudara saya, kita harus menolongnya. Sama-sama begitu Pak. Kalau tidak begitu, kapan lagi panjenengan akan berjamaah? Saya tunjukkan Pak. Saya pernah beli parsel. Saya mau membuat parsel untuk Idul Fitri. Waktu itu saya jadi kepala sekolah. Saya merasakan betul. Di periode kedua itu saya baru mikir. Periode pertama tidak mikir saya waktu itu. Karena saya sering ke tempat itu, orangnya kenal. Mas atau Pak waktu itu. Saya lupa manggilin Mas apa Pak ya. Mungkin saya muda terus dipanggil Mas gitu. Oh nggih. Karena saya itu juga driver Pak, waktu itu. Ya kepala sekolah yang driver tidak apa-apa lah. Yang bisa driver ya memang kepala sekolahnya. Mungkin di pinggir supir ya tidak apa-apa. Mas, kenapa Mas Idul Fitri itu kok cuma sekali dalam setahun? Kok tidak 2 kali, 3 kali gitu loh Mas? Ini pertanyaannya aneh. Tapi tidak aneh karena dia itu non muslim. Ya bisa saja Pak, dibuat 2, 3, bahkan 4 kali ya bisa lah. Saya pancing begitu memang. Nah kalau begitu kenapa tidak dibuat 3 kali lah Mas, atau 2, minimal 2 kali lah. Terus saya tanya, apa Pak maksudnya jenengan? Maksudnya Bapak ini apa? Untuk apa maksudnya? Wah kalau teman-teman muslim itu hari raya Idul Fitrinya 2 kali, saya bisa berhari raya 4 kali. Maksudnya ketika kita ini beli parsel ke mereka semua, sejatinya kita mau berhari raya, yang hari raya itu mereka Pak. Dagangannya laris, manis, habis entek. Tapi pikir saya itu gini, lah ya toko sakmene besarnya, itu pusat grosir Pak. Saya itu sekulaan di tempat yang ini karena banyak kan belinya. Biasanya kalau grosir itu 20 ke atas akan diberi diskon kan. Nah, saya itu belinya ke situ. Saya beli ke situ. Jadi ngomong begitu yang akhirnya saya rasakan, iya ya, kok bisa ya kita ini. Akhirnya tahun berikutnya saya istighfar, saya buat Bapak Ibu, guru karyawan, untuk tahun ini kita tidak usah pakai parcel, kita pakai amplop saja. Kenapa amplop enak, disai ringkes, saya juga begitu alasan. Karena pada waktu itu saya mau beli parcel juga kepikiran tadi. Berarti saya nyugihno itu, mengkayakan mereka. Akhirnya saya pakai amplop. Ya, yang jelas amplop ya ada isinya kan Pak. Akhirnya teman-teman juga senang. Lah ngene iki ya enak ringkes disai. Tapi tahun berikutnya ngomong lagi, Pak, ndak pantes loh Pak. Kenapa ndak pantes?
Masa Pak yang lain bawa parcel kita tidak bawa apa-apa? Tidak pantas Pak. Meskipun oke lah diganti uang, tapi tidak pantas. Di sawang tonggo-tonggo itu tidak pantas. Waduh, lagi kena gini bingung lagi, mikir lagi saya. Ini apa ya caranya? Akhirnya pada waktu itu ada guru datang. Assalamualaikum Pak. Salam. Ini Pak, saya menawarkan ada jajan nastar dan ini barangkali Bapak berkenan. Ada testernya tak saya gitu. Oh ada Pak. Saya rasakan, kok enak. Langsung pada waktu itu kita perintahkan, Bapak Ibu, saya panggil bendara. Berapa alokasinya? Ya parcelnya paling 200.000 Pak sampai 300. Ya sudah, beli produk guru-guru itu. Saya tidak mau beli yang lain-lain. Pokoknya beli yang punya beras dibeli berasnya, yang jualan gula beli gulanya, yang jualan nastar macam-macam jajan-jajan ambil semua. Pokoknya jadi guru-guru. Terus diumumkan juga siapa yang punya produk datangkan ke sekolah, sekolah yang beli. Masya Allah. Setelah kita beli Pak, mereka tuh banyak berdatangan. Pak saya punya gula, Pak saya punya minyak, ini saya punya. Ya sudah, semuanya datangkan beli di sini. Kita beli. Ada yang datang itu ke ruangan. Assalamualaikum Pak, salam. Saya dikasih oleh-oleh Pak. Mungkin ini bukan nyuap ya, saking syukurnya gitu tadi. Ini alhamdulillah saya baru kali ini Pak bisa merasakan. Merasakan apa? Saya punya duit, saya nanti bisa pulang kampung. Rumah saya itu Sapeken sana Pak. Pulau Madura ya, Sapeken. Karena jualan saya ini laris, saya bisa pulang kampung. Alhamdulillah saya bersyukur Pak. Karena kebijakan Bapak tadi begitu. Saya tuh mikir malahan, dikasih kalimat begitu tak mikir Pak. Lah ya Allah, kok gak kayak bian-bian juga begitu. Akhirnya apa? Saudara kita ini bisa pulang kampung dan hatinya senang. Padahal jualannya dia biasanya tidak lari seperti itu Pak. Gara-gara ditebas begitu senang. Ini menunjukkan apa? Kadang-kadang kita ini menyenangkan orang lain, tapi tidak menyenangkan saudara kita sendiri. Kadang-kadang maaf selisih 500 rupiah aja pindah kok. Tidak selisih 1.000 2.000, selisih 500 perak itu loh Pak. Pindah toko, pindah tempat. Mestinya jamaah ini dimenangkan. Akhirnya saya ini punya prinsip ke teman-teman. Pokoknya mulai hari ini, saudara kita punya apa kita beli. Leng nggak ada baru kita keluar. Panjenengan ini senangannya beli ke Maret, April, Mei itu kan. Senangannya belinya ke situ. Pokoknya ada situ. Maknanya harus dicek saudara kita ini, jamaah kita ini dicek punya apa. Kalau memang jamaah kita ini kemahalan, diomongi jamaah mahal, berarti ini jauh kakek. Tetapi kalau memang dia itu pulaknya mahal, jenengan punya kewajiban, jenengan carikan distributor untuk menopang dia. Bila perlu panjenengan yang beli. Ini nyuwun sewu, semuanya ini makan beras Pak. Ya enggak makan nasi lah ya. Kalau semuanya sini beras dikumpulkan jadi satu, semuanya akan beli dan ini bisa kita rasakan Pak. Yang menanam jamaah, ya, yang manen juga jamaah, dijualnya ke jamaah, dari jamaah, oleh jamaah, untuk jamaah. Kalau ini kita lakukan, saya yakin kemenangan ini akan datang. Dan mereka akan nyengir Pak, jelas. Kadang-kadang umat Islam itu memang dijadikan konsumen saja. Dia itu hanya membeli saja. Hanya itu. Kadang kita ini tidak. Dan dia sadar betul akan itu. Umat Islam itu. Nah inilah yang harus kita lakukan berjamaah. Kenapa kok kita harus berjamaah? Yang ketiga Nabi sampaikan, al-jama'atu rahmatun wal furqatu adzabun. Al-jama'atu utawi jamaah, rahmatun itu membawakan rahmat.
Allah keturunkan rahmat. Wal furqatu, ketika berpisah, bercerai-berai, azabun, akan mendapatkan azab. Jangan-jangan, naudzubillah ya, jangan-jangan kita ini kena azab oleh Allah. Jangan-jangan. Kenapa? Kita tidak berjamaah, Pak. Diadab begini, adabnya bagaimana? Tadi kena fitnah tadi. Ini kan termasuk adab kan, fitnah itu. Jadi ini menjadikan kita berpikir, iya ya. Berarti kita ini diadab seperti apa ya gini? Kadang kita ini Islam ini banyak, tidak bisa berbuat banyak. Andaikan jamaah ini kita lakukan, baik dari segi ekonomi, politik, kemudian keamanan dan sebagainya, kita akan kuat, Pak. Kadang-kadang pilihan aja berbeda, kemudian wis gak bolo-boloan. Kadang-kadang juga begitu. Kamu senangannya begini, kamu begini, dan sering suudon daripada kenyataan. Kita ini sering suudon di antara kita, tidak mengedepankan tabayun, tetapi kadang kita ini saling mencemooh. Maka dari itu, bapak-bapak, ibu sekalian, para jamaah, apa yang harus kita lakukan? Kondisi ini sudah kelihatan. Karena jamaah ini betul-betul harus kita bangkitkan, Pak. Bagaimana kita bisa menang kalau kita ini masih begini, gayanya begini. Pokoknya aku sholat masjid, pokoknya aku ngelakoni sing apik, perkara orang lain tidak, terserah mereka. Berarti kita masih belum punya sifat jamaah. Makanya kenapa Nabi itu lek sholat itu menghadap belakang, ngecek sapa ya jamaahku sing gak ketok iki. Nah gitu Pak. Dicek. Lah barangkali di sini juga begitu. Dibuatlah jamaah itu kuat. Kalau jamaah ini kuat, maka kekuatan akan tumbuh. Mereka akan gentar melihat kita ini takut. Oh iya, umat Islam ini ternyata begitu. Ya, yang ditakutkan itu begitu. Makanya mohon maaf. Ini Bapak pernah melihat 212 enggak? 7 juta kumpul jadi satu, full. Sampai begitu dan indah saling berbagi. Saya itu ingat, lihat teman-teman itu. Tidak bawa makan, ada yang ngasih makan. Jadi persaudaraannya kuat. Persaudaraan ini yang kita tunggu-tunggu. Sehingga rahmat Allah datang. Tapi kalau kita ini bercerai-berai, tidak akan mendapatkan rahmat, bahkan mendapatkan adab. Maka para jamaah penting harus kita lakukan bersama-sama. Termasuk kita ini kalau mau berjamaah betul dalam urusan politik katakanlah, maka akan menang. Wah, kok ngomong politik? Masalahnya semua urusan itu sekarang dikendalikan oleh urusan politik. Jangankan begitu, Pak. Pelajaran sekolah itu ya politik. Dimasukkan kurikulum ini. Makanya kita harus punya kurikulum sendiri. Untuk membuat itu, saya dulu pernah ada LSM masuk sekolah tentang ngomong HIV AIDS. Karena ini penyakit berbahaya, ada simulasi ke sekolah. Apa yang mereka lakukan? Intinya sosialisasi itu, Pak. Pakailah kondom supaya aman. Bayangkan. Nah, anak-anak sudah dicekoki begitu. Nah, kalau sudah begitu berat ini. Makanya ada kabar dari BNN kemarin, usia anak SMA itu 62% sudah tidak perawan. SMP sudah 52%. Bayangkan kalau sudah ngomong begitu itu ngeri kita. Di Surabaya itu ada di terowongan jembatan itu ada tulisan, ya Tuhan, berikan aku pasangan yang masih perawan. Loh begitu Pak. Sampai ada tulisan begitu. Saya tidak tahu itu dia menulis itu sebab apa, saya tidak tahu. Kenapa? Karena banyak anak muda-mudi sekarang, yang laki perempuan itu sekarang sudah tidak ada batas. Mereka kumpul ya seenaknya, goncengan ya biasa begitu, malah ngerokok bareng-bareng di kafe bareng-bareng. Saya tidak habis pikir anak sekarang itu. Di Surabaya itu kan kita lakukan safari subuh. Ternyata subuh itu hari Ahad begini ini saya lihat masih sebelum pulang laki perempuan itu. Itu kadang-kadang repot. Orang tuanya tidak nyari. Wong orang dulu aja ayam itu tidak balik itu digoleki. Lagi anaknya dhewe tidak digoleki itu kan repot juga. Masuk kalah mbek ayam itu. Masya Allah.
Maka apa yang harus kita lakukan Bapak Ibu sekalian? Yang pertama yang kita lakukan adalah mari kita bersama-sama menata niat. Niat inilah yang harus kita bangun. Kenapa niat ini harus kita bangun? Karena dengan niat inilah kita akan disatukan. Jadi niat itu betul-betul kita kembalikan kepada Allah. Panjenengan saya bersahabat karena Allah, berjumpa karena Allah, berpisah karena Allah. Niatnya karena Allah semua. Jenengan beribadah juga karena Allah, semuanya. Jenengan bersaudara juga karena Allah. Kalau persaudaraan dibangun karena niat kepada Allah, maka hasilnya akan selesai. Siapapun di antara kita begitu. Kadang-kadang kalau kita ini melihat, jangan melihat orang lain itu lawan, musuh, jangan. Kita lihat semuanya saudara kita, khususnya yang muslim. Kita harus berbuat baik dalam dimanapun kita harus berbuat baik. Maka niat inilah yang kita harus kita tanam. Kita ini menolong makhluknya Allah dan kita harus berjamaah. Ini yang pertama, harus kuat. Niatnya harus berjamaah kuat. Kenapa demikian Pak? Saya ingat ada Sakinah di Surabaya itu, toko Sakinah, swalayan. Surabaya Sakinah itu di Surabaya Timur. Nah ada teman saya rumahnya Surabaya Barat. Surabaya Barat dan Surabaya Timur diukur sekitar 40-an kilometer perjalanan. Waktu itu ketemu di kasir. Loh, Mas, rumahnya mana? Benowo itu Surabaya Barat. Loh, kok jauh ke sini? Kan banyak di sana toko-toko. Ya ini Mas, kapan lagi saya membantu teman saya? Kapan lagi saya membantu saudara saya? Meskipun saya tuku sabun, rinso dan sebagainya, bisa beli ke saudara saya. Saya mikir, andaikan semua berpikir kayak dia, saya yakin urusan umat ini bisa selesai. Urusan jamaah ini bisa selesai. Panjenengan lihat ada saudaranya jualan apa, kalau kita selesaikan bareng-bareng, kita beli berjamaah, itu juga akan selesai. Kadang-kadang kita berpikir enaklah dia untung, barangkali dibalik dia ada yang ditanggungnya, anaknya, istrinya, mungkin juga keluarganya, tidak ada yang tahu. Ini penting, karena sekarang ini kadang-kadang umat Islam itu sak karepe. Beli enak sak enake. Sing penting dia itu enak. Ini yang repot. Maaf, Mahatma Gandhi, Pak. Saya dulu sering diondok teman-teman. Sampai niku sing mbok contohno wong Islam tok gak tahu wong Muslim. Mahatma Gandhi itu ketika dijajah oleh Inggris, India, tidak akan memakai produk Inggris sama sekali. Pakai baju pun dijahit sendiri dipakai dalam rangka meneguhkan yaitu perjuangannya. Kalau kita berbalik dari situ, kita pun kalau bisa juga begitu. Kalau ini betul-betul kita lakukan, maka kekuatan ini akan dahsyat. Satu. Yang kedua, mari kita bersama-sama beramal soleh. Jadi kalau kita ini ingin kuat, amal soleh juga harus kita lakukan. Jadi amal soleh itu kan ada dua Bapak Ibu. Yang satu hablum minallah dan yang kedua hablum minannas. Hablum minallahnya dikuatkan, karena itu sebagai benteng kita. Hablum minannasnya juga dilakukan sebagai bentuk syiar Islam. Tetapi harus dicatat, kalau hablum minallahnya baik, pasti hablum minannasnya baik. Saya ulangi, ini bahaya soalnya. Kalau hablum minallahnya baik, pasti hablum minannasnya baik. Jangan dibalik. Jangan juga menyangkal begini. Nah itu ana wong sing salat tapi sik nyolongan. Berarti bukan orangnya itu. Maksudnya bukan salatnya yang jadi masalah. Memang perilakunya orang itu yang menjadikan dia salah. Berarti hablum minallahnya tidak baik. Ada loh Bu, Pak, orang sholat itu karena kepepet.
Ada orang sholat itu karena terpaksa. Gila gak sholat dosa. Makanya maaf, karena orang tidak mengkaji saja. Orang sholat itu hakikatnya bukan memaksa kita. Karena sholat itu sebenarnya untuk kita, Pak, kebutuhan. Coba panjenengan miskin aja coba. Jenengan tidak usah sholat pisan 1 bulan dah coba. Atau seminggu, tidak usah sholat belas, wis tidak usah. Tinggal. Karena diomongkan sholat wajib itu kan berat kadang-kadang. Wis coba ditinggal sholatnya. Kalau panjenengan tidak gelisah, tidak resah dan tidak linglung, itu sudah bagus, Pak. Maknanya apa? Kalau orang itu sholat, dia akan merasakan banyak asupan. Asupan otak, asupan hati, asupan fisik. Jadi orang sholat itu kadang menurut orang terapi itu juga masuk terapi, Pak. Kenapa duduk di antara 2 sujud itu kakinya ditekuk begini? Ternyata orang mijet itu ya ternyata dari ujung kaki dipijeti, karena banyak penyakitnya di situ. Makanya Nabi itu tidak pernah sakit. Kenapa tidak pernah sakit? Karena Nabi itu sholatnya, Nabi itu sholat sampai kakinya bengkak-bengkak. Kita ini sholat diimami surat An-Naba itu aja batin. Wah, imami kurang ajar, dawane sholat ini. Itu aja An-Naba itu, tapi Nabi ini kan sampai bengkak-bengkak, Pak. Ya memang kadang kita harus lihat jamaah ya, jamaahnya bagaimana. Lihat jamaahnya kesusu tergesa-gesa ya jangan panjang-panjang. Tapi kalau kadang-kadang memang ada perintah sholat subuh agak panjang kan gitu. Itu diantaranya memang begitu. Maka sekali lagi amal solehnya dikuatkan, hablum minallah diantaranya dikerjakan dengan baik. Termasuk hablum minallah adalah ngaji, Pak. Ngaji ini penting karena saya lihat ngaji ini sekarang orang jarang. Wa may yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan pada manusia itu, maka Allah akan pahamkan ilmu agama. Maka ilmu agama itu sebagai benteng menjadikan dia menjadi baik. Yang ketiga, wa tawasau bil haq. Mari Bapak Ibu sekalian, kita ini saling mengingatkan, saling berdakwah. Karena tugas dakwah itu tugas kita semua, Bu. Bukan tugasnya ustadz kiai, bukan. Tugas kita semua. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Yang ketiga ini panjenengan dakwah itu kalimatnya ud'u. Dakwahlah, ngajaklah. Siapa ya khitabnya? Khitabnya kita semua. Maka yang jadi RT silakan dakwah di lingkungan RT-nya. Yang jadi guru silakan dakwah di lingkungan keguruannya. Yang jadi dosen, yang jadi insinyur, yang jadi dokter, semuanya dakwahlah di lingkungannya masing-masing. Apa dakwah itu? Ud'u ila sabili rabbik. Ajaklah mereka itu ke jalannya Allah, ke Islam. Yaitu dengan apa? Bil hikmah. Hukum-hukum ini sampaikan. Oh, Islam itu begini, begini dan begini. Sampaikan, Pak. Wal mau'izatil hasanah, ngomongnya yang bagus. Ngomongnya yang baik. Lek ndak iman ya ndak masalah, karena itu semuanya hidayah, semuanya dari Allah. Wajadilhum billati hiya ahsan, bantahlah kalau memang itu tidak bagus. Bantahlah dengan bantahan yang baik. Jadi kita ini harus membantah, Pak, kalau memang tidak baik. Makanya dulu saya ingat ada teman itu goda begini, Pak. Dik, Islam itu kok ribet ya. Ribetnya apa? Saya itu kalau menurutmu sembahyang ya. Kalau enggak sembahyang, apa? Salat. Oh iya salat ya. Kalau salat itu sehari semalam 5 kali. Lek seminggu ping piro, Dik? 35 kali. Iya. Aku loh seminggu sekali salat. Ibadahku cuma seminggu sekali. Kok ringkesan punya saya daripada punya kamu? Subhanallah. Kira-kira jawab panjenengan gimana? Umpama disuruh milih ya, suruh milih ini umpama. Jenengan pilih mana, Pak, Bu? Enak ibadah seminggu sekali atau enak seminggu 35 kali? Ini jujur, ini ngomong manusia loh ya. Mboten ngomong malaikat ini. Ini lek jenengan pahalanya sama, disuruh milih mana, Pak? Angel ini. Susah ya. Angel ini betul.
Kita ini maaf sholat jamak qashar dengan sholat biasa, pilih mana? Enak jamak qashar kan sudah pahalanya sama. Allah memberikan keringanan itu. Milih jamak qashar, ndah niyo di qashar pisan 1 minggu sekali. Malah enak kan? Ini jujur Bu manusia loh. Tapi mohon maaf, bantah teman ini agak susah. Dikei dalil ya ndak masuk wong non muslim. Nah, dikasih dalil ini ndak mungkin masuk. Oh, itulah awakmu lah, kon non muslim. Ndak bisa begitu. Makanya ada 2 dalil itu, dalil nakli sama akli. Nah, bagaimana kita mengakal supaya dia itu masuk? Alhamdulillah, waktu itu kan saya masih makan, sik tak mangan sik ya. Aku gak iso jawab, tak makan dulu. Alasan Pak, sambil mikir saya makan, kelenuk. Kadang saya itu biasanya makan cepet Pak, seret cepet. Sana diperseni guru saya, lek manganmu itu lambat, pikiranmu lambat, itu guru saya dulu begitu. Tapi gara-gara pertanyaan itu lambat betul lek makan saya. Pelan sambil angen-angen Pak. Apa yang jawabnya? Nah pasca itu, teman saya sih tanya, manganmu kok suwe-suwe cepetan tak enteni. Oh iya sik sabar. Setelah selesai, alhamdulillah muncul seret. Oh iya. Setelah makan, wis ya, apa jawabannya? Pokoknya kan bisa jawab dik, masuk Islam saya. Masya Allah, ini mudah-mudahan betul ini. Akhirnya saya ngomong gitu. Gini loh Mas, di Islam itu tidak ribet. Salah sampean ngomong ribet itu. Di Islam itu ini kebutuhan. Jadi kami ini sholat kebutuhan, itu satu. Yang kedua, coba bayangkan saja. Menurut kami umat Islam itu, orang sholat itu seperti orang mandi. Jadi orang itu mandi seger, enak, fresh. Bayangkan, wis saiki sampean milih lah. Mandi seminggu sekali, apa mandi sehari 5 kali, wis milih lah. Masa, enggak bisa jawab Pak. Ditinggal pergi saya. Enggak ngomong belas, ditinggal pergi saya. Tinggal pergi. Seminggu kemudian, aku pengen mlebu masjid ya apa caranya? Enggak oleh. Loh kenapa enggak boleh? Ya masuk masjid ini ya sampean kudu nggawe sarung. Oh ya sih enggak apa-apa sarungan enggak apa-apa. Tidak hanya sarungan, sampean kudu harus syahadat. Syahadat itu apa? Ya masuk Islam. Duh, memang aku pengen masuk Islam. Oh ya sudah. Tak bawa ke takmir masjid, takmir. Pak takmir tolong disyahadatkan. Kalau yang nyadatkan saya nanti koncone ndak enak. Jadi kan pakai alhamdulillah masuk Islam. Jadi tugas dakwah ini penting. Siapapun di antara kita harus berdakwah. Panjenengan mendakwahkan ke tempatnya masing-masing. Yang jadi guru, jadi semua dakwahkan supaya semua berbuat baik. Semua mau berjamaah. Nah, kalau begitu insya Allah kuat. Dan yang terakhir, Bapak Ibu semuanya kita harus istiqomah. Memang berat ini, Pak. Jenengan itu kan berat. Kadang ada teman saya juga termasuk guru saya. Minuman ini Pak, minuman ini, lendak produknya orang Muslim dia tidak akan minum, meskipun ngelak. Ini saya lihat produknya Muslim ya, tapi setelah pengajian baru saya minum. Tidak mau betul minum, disuguhi minuman, tidak mau Pak, tidak diminum-minum. Tapi kemudian ada teman satu ngasih merek lain, tapi yang Muslim. Entah itu Suli, Kimas, atau Santri katakanlah, diminum. Yang merek A tadi tidak diminum. Saya kaget, kenapa? Saya teliti. Oh iya, orang ini konsisten. Dimanapun, ngelak pun tidak diminum Pak. Karena dia kepingin produknya jalan. Subhanallah. Tadi saya lihat begitu, memang istiqomah ini berat. Nah, perjuangan kita ini istiqomah. Karena apa? Al istiqomatu alamatul karomah. Istiqomah itu tanda kita akan menjadi mulia. Maka untuk berjamaah ini harus istiqomah. Tidak boleh capek-capek, tidak boleh ngeresuloh, tapi dilakukan dengan istiqomah. Maka istiqomah ini akan menjadikan kita menjadi kuat. Aku lu qouli hadza astaghfirullahi wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Saya pikir demikian.
Barangkali ada 1-2 diskusi. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Kalau terima kasih Ustaz, menarik pada ini. Yang pertama tadi masalah kewajiban ngaji. Saya ingin tahu konsep atau model ngaji yang negatif mana yang ngaji wajib. Bagaimana bentuknya atau seminggu sekali seperti ini, atau sebulan sekali, atau memang harus setiap malam atau setiap saat. Dan kita ini dianjurkan konsepnya berjamaah. Yang saya senang sekali berjamaah tidak hanya sholat, tapi dalam diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, apalagi masalah ekonomi. Betul, kita ini terlepas dalam ekonomi. Aturan itu bahkan kita merasa umat Islam secara individual. Tetangga yang makan atau teman yang makan tidak kita akan itu yang perlu diperjuangkan. Mohon diperjuangkan betul dengan yang Ustaz muda para kaum saya yang masih insya Allah masih punya masa depan panjang. Tapi yang tuanya sudah bau tanah mendukung. Insya Allah. Jadi mohon dijelaskan konsep atau model ngaji yang bagaimana. Ini wajib. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, kalau panjenengan semua tahu fadilah ngaji, saya yakin panjenengan akan meletakkan semua urusan dunia dengan ganti dengan ngaji. Karena betul-betul ngaji itu yang bagaimana? Ya yang memang ngaji itu mendapatkan pencerahan. Bapak Ibu saya enggak ini ya, kalau panjenengan ngaji baca Al-Qur'an itu tugas yang sudah tidak usah diganggu-gugat. 1, baca Al-Qur'an. Kemudian ditingkatkan, tidak hanya membaca Al-Qur'an. Bedanya kita dengan orang Arab, orang Arab itu tadarus, ngaji, baca Quran itu sudah ngerti artinya. Nah, kalau kita ini mohon maaf enggak ngerti artinya, Pak. Sehingga konsepnya ngaji bagaimana? Ngajinya ini kita ini menghayati, maca Quran angen-angen sama anane. Lah ini juga harus dingajikan, ada ustadznya, ada jamaahnya, ada kitabnya. Nah kalau bisa panjenengan ini maaf tidak hanya datang orang tapi bawa kitab. Nah apa yang dikaji Al-Quran dan Sunnah? Karena seusia panjenengan ini usianya usianya yang sudah pokoknya yang praktis saja lah. Lihat disuruh ngaji kayak kita yang muda-muda ngaji nahwu, ngaji sorof ini berat. Apalagi suruh hafalan fa'ala yafulu fa'lan mafa'lan fa'ilun juga tambah berat, tambah pusing. Wis ndak usah, ngaji praktis saja. Ngaji apa? Ngaji panjenengan kalau bisa ngaji kitab Bulughul Maram, hadis itu. Karena ada seluruhnya, Pak. Mungkin mulai dari awal bab wudu sampai bab terakhir ada. Mungkin dirinci lagi karena mungkin ini ya ada tentang ngaji di Muhammadiyah itu ada namanya HPT, Himpunan Putusan Tarjih. Itu yang kira-kira pendek-pendek saja. Yang istilahnya gini loh, ngaji itu seputar kehidupan kita sehari-hari. Mulai bangun tidur sampai tidur lagi ada. Di mana itu? Ya kitab-kitab yang ada Bulughul Maram, Imam Bukhari Muslim. Tapi Bukhari Muslim ini ketebelan, Pak. 4 jilid, terlalu lama. Bulughul Maram itu cuma 1 jilid, ringan ini. Ini kalau kita ngaji mulai awal sampai akhir, insya Allah panjenengan ini juara dunia. Kenapa saya katakan juara dunia? Ada semua keterangan di situ, Pak. Segala persoalan insya Allah dari situ. Karena saya ini pun juga ambilnya dari situ. Itu satu konsepnya. Jadi ngajinya ngaji ilmu, bukan ngaji hanya baca. Lek ngaji baca cukup panjenengan pribadi. Tapi untuk ngaji ilmu ini memang harus digurukan, ada gurunya, ada jamaahnya, ada kitabnya. Jadi kan tidak boleh, Pak. Maaf beli HP jutaan lho iso, tuku kitab mek 50.000 100.000 masa tidak bisa. Nah, kadang-kadang begitu, Pak. Ini kadang-kadang di luar sana.
Maka saya mewajibkan ke teman-teman itu begitu. Mosok awakmu tuku HP jutaan bisa. Tuku kitab ya gak iso. Lek gak iso gak apa-apa ngomong aku tak tukokno. Lek memang gak bisa beli kitab karena maaf ekonomi katakanlah. Tak belikan. Yang penting ngaji. Syarat mendapatkan kitab ini kamu ngaji betul, tidak boleh bolos. Nek bolos tak tarik mana kitabnya. Alhamdulillah ada yang begitu ngaji. Jadi konsepnya yang jelas, bagaimana seminggu sekali atau berapa sekali pengajian ini cukup seminggu sekali, sebulan sekali. Tapi yang ngaji turos setiap saat. Ngaji kitab itu kalau bisa ada, entah itu sepekan 2 kali atau 3 kali. Seminggu sehari sekali tambah bagus kalau memang ada. Tidak ada tidak apa-apa. Jujur saja Pak. Nabi Muhammad SAW ngajinya tiap kapan? Nabi Muhammad ini dengan malaikat Jibril tiap malam. Itulah dipikir-pikir itu sudah Nabi, sudah Rasul, sik ngaji, ndah neo kita ini. Kenapa? Karena ngaji ini ngecas kita Pak. Bukan masalah apa-apa, ini kebutuhan kita ngaji itu. Lah kadang-kadang ada orang itu ngaji itu seolah-olah koyok kepeksa gitu, padahal tidak. Ini kita yang butuh. Panjenengan lek ngaji, jangankan gitu, sahabat di dalam kitab Riyadhus Shalihin itu pernah wadul, apa wadul? Sambat kepada Nabi, ya Rasulullah, gimana kita ini? Lek kita ketemu panjenengan, iman kita ini semangat. Lek balik nang omah kok kelutek, bahasanya begitu, ngelewes gitu. Jenengan coba rasakan, lek jenengan pengajian kan semangat kan? Balik ke rumah itu rasanya kok kembali seperti semula kan? Mulai nol lagi kan begitu kadang-kadang. Makanya dengan ngaji itu kita ini kena cas. Dicas ini biar semangat. Nah monggo jenengan atur. Ngecasnya panjenengan sehari sekali ya boleh, 2 hari sekali juga boleh, 3 hari sekali juga boleh. Kalau bisa ya jangan lama-lama. Seminggu sekali itu paling lama kalau bisa untuk ngecas. Baterainya HP ini loh Bu, panjenengan Pak. Ngecasnya sehari berapa kali kira-kira? Loh, ini HP loh benda mati ngecasnya 3 kali. Ndane kita punya nafsu ndak dicas, berat. Apalagi kayak saya ini anak muda, ini kalau ndak dicas bolak-balik bahaya saya. Kadang-kadang kita ini mikir, Pak, ya Allah, ternyata begitu ya. Lah inilah fungsinya ngaji untuk ngecas dan sebagainya banyak. Maka ngajinya panjenengan ayolah ngaji kitab. Dimulai tafsir sak muni-munine, maksudnya sak mlaku-mlakune meninggal dalam keadaan ngaji, alhamdulillah. Ya itu yang penting. Karena fisabilillah hatta yarji'a, maka dihukumi fisabilillah. Itu penting. Jadi orang kalau ngaji itu Pak, berangkat ngaji, mati di jalan, maksudnya mau balik ke rumah kok meninggal, karena fisabilillah hatta yarji'a, itu akan dihukumi begitu. Maka ngajinya ini monggo. Saya tidak bisa ngomong jauh-jauh karena saya ini di Surabaya. Di Surabaya saya pun juga saya wajibkan. Saya pribadi saya wajibkan. Saya harus ngaji, ngajinya itu paling tidak seminggu sekali. Saya punya guru di Krian, saya Surabaya ke Krian seminggu sekali. Tapi saya meskipun kadang-kadang maaf ngapunten dipanggil ustadz, saya pun juga harus ngaji Pak. Kadang-kadang kalau dipanggil ustadz itu jarang ngaji juga ada gitu Pak. Wis rumangsa ustadz itu akhirnya malas ngaji kan, sudah banyak memberi ceramah terus nek diceramahi agak malas kan kadang-kadang begitu. Nah kita harus balik, kita juga ngaji, kadang-kadang juga harus ngangsu begitu supaya dapat bekal. Monggo itu diatur. Untuk urusan jamaah dalam kehidupan ekonomi monggo diatur dari masjid sinilah. Kira-kira siapa yang mau bergegas. Andai kan jamaah ini ngumpulkan duit katakanlah yang amanah, satu orang 100.000 dikalikan 500 orang kan sudah berapa? Nah, itu yang harus kita gerakkan. Andai kan itu 100.000 tiap bulan nabung bareng-bareng. Duitnya jangan ditabung di sana, tabungnya di sini. Dikuatkan jamaahnya, dibuatkan apa, dibelikan apa, kira-kira dibuat jamaah untuk barang-barang apa, jualan barang-barang. Andaikan telur ini, siapa yang punya telur ya, buatlah itu berjamaah, semuanya berjamaah. Dengan begitu kita akan kuat Pak. Itu monggo, progresnya bagaimana. Saya pun di rumah, itu ada pengajian, setiap akad pagi begini. Alhamdulillah ada sekitar 400 orang itu, kita jual itu jamaah. Alhamdulillah mereka pun juga senang begitu. Yang ekonominya juga bangkit. Dia tidak punya pekerjaan, dia jualan pada waktu ngaji begini jualan, setelah ngaji dia jual beli, tidak masalah. Itu juga akan jadi bagus. Nah ini yang harus kita beli bersama-sama. Kadang-kadang saya itu pun meskipun tidak beli, itu tak beli-belikan Pak. Apa yang kira-kira? Wah aku pengen pisang goreng, ya beli pisang goreng. Saya beli apa? Pokoknya dibeli supaya ekonomi ini bertambah. Saya pikir demikian. Mudah-mudahan bermanfaat.
kita akhiri dengan doa bersama-sama. Sebelum berdoa, mari kita membaca istighfar terlebih dahulu. Barangkali ada yang salah dengan hati kita. Astagfirullah. Astagfirullah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Ya Rahman ya Rahim ya Mujib. Rabbana dzalamna anfusana fa illam taghfir lana lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa dzunuba abaina wa dzunuba ummahatina wa dzunuba masyayikhina wa dzunuba asatidina wa dzunuba min jamil muslimin wal minal al-ahya'i wal amwat. Ya Rahman ya Rahim ya Mujib. Allahumma ansur qaumal muslimin fi kulli makan wa ahlik a'da'aka a'da'atin. Allahumma arzuqna sultanan nasira. Allahumma arzuqna sultanan nasira. Allahumma arzuqna sultanan nasira bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'alna alimin, amilin, khalisin, mukhlisin, muttahidin wa la taj'alna minal munafiqin wala mutafarriqin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Anta maulana fansurna 'alal qaumil munafiqin. Anta maulana fansurna 'alal qaumid dzalimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.